Ada yang bertanya kepada saya bagaimana caranya agar saya menjadi seorang UMKM. Oke ya, Anda punya produk, terus Anda menjual produk, berarti Anda itu sudah UMKM. Namun pertanyaannya ini adalah apakah Anda sudah terdata atau belum sebagai UMKM ya? Maka Anda harus mendapatkan NIB. Nah, nomor induk berusaha. Nah, bagaimana caranya agar saya mendapatkan NIB itu ya? Pertama ya, yang jelas sudah harus punya produk kan. Nah, entah apapun nama produknya, kamu harus punya produk. Terus yang kedua itu Anda harus punya email aktif, terus password aktif ya. Password aktif ya, pokoknya email aktif ya. Nah, kalau bisa email ini jangan sampai lupa ya, harus Anda simpan di tempat penyimpanan yang tersembunyi ya. Oke, setelah itu Anda harus punya merek, nama toko ya, nama toko atau nama merek ya. Terus kemudian setelah itu baru kamu nanti punya perkiraan penghasilan selama setahun ya, walaupun belum ada setahun ya, udah perkiraan aja lah gitu kan. Nah, setelah itu baru kalau seandainya punya laptop ya, silakan Anda buka di website, daftarnya di OSS ya. Nah, silakan isi itu data-data di situ. Tapi kalau Anda tidak bisa ya mengisinya, maka minta bantuan kakak, suami, istri, adik, saudara, tetangga ya. Tapi kalau memang tidak bisa juga, Anda pergi di kelurahan. Datang ke kelurahan, ke bagian Ekbank, minta bantuan untuk membuatkan NIB. Tapi kalau seandainya pihak kelurahan tidak mau memberikan ya, karena anggot-anggotan tuh orang kelurahan tuh, karena suka ngasih, suka enggak, suka memberikan bantuan, suka enggak ya, datang ke kecamatan minta bantuan ya, langsung ke bagian Ekbank untuk membuatkan NIB. Tapi kalau misalkan Ekbank juga nggak mau membantu Anda ya, berarti kelewatan ini. Tapi kalau nggak mau juga ya udah, nanti minta jasa sama orang ya. Nggak nyampe sejam lah itu udah dapat ya. Nah, setelah Anda mendapatkan NIB berarti kan Anda sudah terdaftar ya. Nah, karena syarat inilah mutlak untuk membuat halal ya, membuat PIRT, terus membuat haki, terus kemudian untuk pengajuan dana segala macam, itu syaratnya yaitu tadi NIB ini. Ibarat kata NIB ini adalah KTP-nya UMKM. Oke. Nah, setelah itu baru kalian mengajukan halal. Nah, untuk halal ini apa sih persyaratan untuk dapatkan halal ini? Ya sudah pasti adalah logo pertama ya. Kamu harus punya logo ya, merek ya, merek toko, logo. Terus kemudian udah ada kemasannya, kalau yang kering ya punya kemasannya, pokoknya harus ada kemasannya ya. Terus kemudian nanti ikut sosialisasi ya. Terus kemudian nanti akan datang tuh dari pihak pendataan tuh nanti ya, biasanya dari pihak pemerintah itu ya memberikan penyuluhan ya tentang halal itu nanti. Terus mereka survei itu ke rumah, apakah layak ataukah tidak. Nah ya, apa yang harus kamu persiapkan di situ kan. Nah, terus apa aja ketentuannya nanti diberitahu nanti tuh, dan Anda silakan untuk melakukan persiapan. Nah, setelah nanti disurvei sudah oke, baru nanti keluar itu halalnya. Nah, setelah halal ya, sudah halal keluar, apalagi yang harus saya lakukan, yaitu PIRT. Kalau PIRT itu ya yang makanan kering yang dalam kemasan ya, dalam kemasan yang kering ya. Itu apakah nanti bisa di PIRT ya? Bisa ya, itu syaratnya salah satunya. Nanti prosesnya juga sama seperti dalam mengajukan halal. Terus setelah itu baru nanti haki. Nah, haki ini penting ya. Haki ini untuk mendaftarkan nama merek dagang Anda. Dagang Anda itu harus terdaftar ya di merek haki ini, agar apa, nanti pada saat kalian melesat maju berkembang, jangan sampai nama ini digunakan oleh orang. Caranya ya agar punya hak paten ya harus didaftarkan di
Gitu. Nah itulah kalau seandainya sudah semuanya berarti Anda siap menjadi seorang UMKM yang legalitasnya lengkap. Ya, Anda kalau misalkan pengen masuk ke hipermarket atau Indomaret atau Alfamart atau apa-apa yang mart, sangat mudah ya, tergantung bagi mereka mau nerima nggak produknya. Oke, ya itulah jawaban dari saya ya buat Anda semua, semoga ini memuaskan ya. Dan Anda sebagai seorang UMKM ya harus siap tempur gitu kan ya. Tadi persyaratan dari awal tadi silakan diikutin aja tadi ya. Nah kalau misalkan ada yang kurang paham ya, kurang mengerti, silakan Anda komen ya, biar nanti saya akan lebih perjelas lagi, lebih mendetail lagi yang buat untuk kalian semuanya ya. Oke, sukses buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya ya, bersama resep Retisara. Namanya resep ya, saya lagi seneng ya ngomong masalah tentang UMKM ini kan gitu. Oke ya, jangan lupa ya tonton terus, jangan lupa di komen ya, nanti biar kita bisa diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.